Sini, oi. Lihat, Apaan? ini katanya ya, Apaan, Cok? konspirasinya. Dulu di Los Angeles sana tuh ada satu kasus kayak penyerangan apa namanya tuh dari udara, lewat udara gitu. Karena waktu itu timelinenya kebetulan lagi perang sama Jepang kan. Oh, Perang Dunia Kedua ya? Ya gitu. Yang Amerika itu kan? Di Amerika. Nah, terus ada di artikel nih, katanya pada saat itu ada banyak apa namanya tuh pesawat-pesawat yang nggak lazim bentuknya, yang datang di pas si peperangan ini berlangsung. Itu. Jadi di pertengahan perang ini tuh yang ada ini ya? Ya, karena kebetulan waktu itu kan lagi ramainya Jepang nih sama US nih lagi perang. Si US ini ngiranya si pesawat-pesawat ini tuh pesawat dari Jepang. Dari Jepang. Ternyata taunya si pesawat-pesawat ini tuh bukan dari Jepang, bahkan si Jepangnya sendiri, si Jepang. Nah, gini nih, kalau belum opening suka gini. Oh, gila tuh. Iya, ini tuh ngobrolin ini loh. Ngobrolin aja gitu ya? Nah, ini enggak. Ya udahlah. Soalnya bukan cuma ini doang loh. Aku sempat baca-baca artikel banyak kan kayak gini tuh, konspirasi kayak gini. Ya. Ya udahlah, bawain aja lah ya. Oke. Mumpung ini dari tadi sebenarnya ini udah nyala gitu. Iya. Selamat datang di Tanpa Nasi. Barang aku Siapa? Fresh. Aku Ray. Pembukaannya gantian antum. Ya, masuk ke intronya. Now from our handicap. It's rotating. Images of that rotating thing captured by U.S. Navy aircraft, sensors locking in on the target. Commander David Fravor saw it firsthand during a training mission, describing it like a 40-foot-long tic-tac, maneuvering rapidly and changing direction. And as we both looked out the right side of our airplane, Mau nanya offshore dari kayaknya bakal bosan ya. Tapi aku kepikiran ini sih. Ini udah ratus belasan episode nanyanya how is your day mulu. Tapi untuk biar sama-sama care gitu. Ya gitu. Menurut aku. Oke. Tapi berhubung entarnya sama kayak video-video sebelumnya, kayaknya mau nanyanya bukan lagi. Tapi hari ini sehat kan? Alhamdulillah. Iya. Biasa aja. Biasa aja gimana maksudnya? Ya biasa aja, nggak ada. Biasa sih ya sehat gitu ya. Tapi nggak ada intensitas. Kok kan banyak lagi musimnya nih, musim hujan babi nggak ada. Biasa aja kak. Kalau kantum gimana? Kalau aku ada sih. Apa? Belakangan ini susah nelen nih. Panas dalam mungkin ya itunya. Sariawan nih. Iya nih mampet sebelah gitu kan. Gak enak lah pokoknya. Kalau apa namanya tuh dipakai makan gak enak. Cuman harus tetap makan sih karena ya kalau nggak makan terus ya gimana kan ntar kayaknya mintanya di steril deh itu antum. Apa? Minta di steril antum kayaknya. Oh iya. Disuntik aja. Disuntikin borak. Makan duit pejabat. Wah. Makan duit rakyat tuh kayak pejabat-pejabat. Aduh iya sih itu. Ini penjabat ini. Dok gue. Oke lah. Oke, mau dimulai dari mana yang tadi deh ya? Kayaknya Pak Rey ya. Tapi sebelum ini nih sedikit aja. Kamu suka ini nggak sih sama hal-hal yang berkaitan sama teori konspirasi? Suka sih enggak, tapi lebih ke aku tuh peminat gitu lah. Oke. Peminat apa ya? Ya problem unsolved, konspirasi,
Iya. Yang kayak gitu sebenarnya seru juga, soalnya apa ya? Anjir itu kalau kita bener-bener cermatin tuh ternyata lulu. Setahu sejarah yang kita tahu saat ini kan nggak gitu kan? Ya, Kok ini ada sebuah ideologi, konsep dan konspirasi lulu. Maksudnya tuh mind blowing banget gitu loh. iya sih. Makanya wah bolehlah gitu ya, maksudnya tuh ini apa ya? Konsumsi kita masing-masing deh gitu lah, masing bukan Untuk diyakini. Nah, Ya. intinya ini kita bukan mau membeberkan ya. Ya kita ini aja deh, maksudnya tuh kita jabarin apa yang ada di berita atau artikel yang beredar untuk sebuah konspirasi dan kasus-kasus yang ya problem unsolved gitu loh, maksudnya tuh kayak gitu sih. Oke. Gitu ya. Sama sih kalau aku. Sama penikmat teori konspirasi gitu. Cuman si jenis dari teori konspirasinya ini agak beda dikit lah. Tuh, apa tuh bedanya? Dan lebih spesifik gitu. Jadi aku tuh sebenarnya tertarik nih sama kayak hal-hal yang kehidupan di luar planet gitu kan. Apa namanya? Hal itu tuh kan nggak masuk logika ya. Itu ya yang aku maksud tuh. Dan menurut aku itu bahkan lebih horor daripada cerita horor. Cerita horor tuh maksudnya per ghosting, bukan ghosting, non ghosting. Perhantuan nanya. Yes. Apa entitas-entitas yang tak kasat mata. Yeah. Oh iya, disclaimer ya, ini kita tidak membicarakan fakta tapi hanya untuk menjelaskan bahwa ini tuh teori konspirasi yang sangat menarik buat dibahas dan gitu. Udah beredar juga lah ya di internet. Jadi bukan klaim kita ini fakta, enggak. Kita membawakan sesuai bukan fakta ya. Sesuai ya materi yang kita riset. Nah, kayak gitu. Karena nanti pun di bawahnya juga bakal dicantumin link-linknya ya. Ini intinya bukan murni opini dari kita gitu. Terus kalian harus mempercayai enggak? Ya. Itu enggak. Ya, masih dipelajari lah intinya. Gitu. Oke. Dan ngomong-ngomong soal itu, jadi hal yang pertama yang aku tahu tentang si teori konspirasi soal UFO atau yang sekarang dibilangnya itu UAP ini awalnya dari kejadian di The Battle of Los Angeles ini. The Great War itu ya. Yes. Perang Dunia II gitu. Yang apa? Yang pokoknya di peperangan itu ada satu kejanggalan yang masih belum bisa dipecahkan sampai sekarang. Iya, jadi kasarannya tuh Amerika tuh kayak lagi di prank, teman-teman. Maksudnya di prank gimana? Iya sih. Coba ya simak ntar Ray ini ngejelasinnya kayak gitu. Soalnya ini bukannya gimana, kasihan banget ini. Tahu sendiri kan, Amerika tuh negara terkuat loh. Ini zaman 1942 ya? Iya, di tahun itu. Backgroundnya tuh 1942 ketika bermulai sedang adanya Perang Dunia Kedua dan mungkin jadi musuh yang bener-bener untuk ditakuti Amerika tuh militer dari Jepang, karena memang militer dari Jepang itu kan dulu tuh memang lagi bener-bener invasif gitu kan ya, nyerang sana sini. Nah ini ternyata Amerika bisa ketar-ketir sebenarnya karena hal ini gitu. Nah itu padahal mereka ini yang negara superpower. Nah tapi ternyata nggak semua fakta yang mereka tahu gitu. Iya ternyata dulu mereka tuh noob anjir. Wah, mereka tuh dulu tuh noob ternyata ya. Iya sih. Sekarang enggak. Enggak aja. Oke, maksudnya mulai dari poin pertama ya. Itu tadi kan ya. Jadi aneh nggak sih di zaman itu udah ada benda terbang yang manuvernya seperti ini gitu. Kecepatannya itu kan nggak kayak pesawat pada umumnya lah. Ya kan. Jadi ada yang gini muter bikin kayak bikin formasi tertentu. Terus yang di tengahnya kadang-kadang bikin bentuk-bentuk yang aneh. Bukan aneh sih, maksudnya kayak bentuk-bentuk kayak bintang atau apa segala macam kan. Estetik. Iya. Ya mungkin ini makanya dari sebuah bentuknya yang aneh dengan yaitu manuver dan performanya benda asing ini tuh sampai ya itu tadi sebuah seorang Amerika teman-teman sampai heran, sampai ketar-ketir, sampai
sampai panik parah sih itu Heeh, kayak. sampai jadi Iya sih. informasi buat kita juga ternyata Amerika Ya. yang sekarang tuh negara terkuat katanya dulu cupu. Iya. Sangat berbanding terbalik ya. Nah. Ya, gitu. Dan waktu itu nih, fun fact-nya juga ya. Jadi hal ini tuh terjadi pada tanggal 24 sampai 25 Februari di tahun 42. 42, oke. Ya, di tahun 42. Terus itu tuh justru terjadi setelah Presiden Clinton itu. Clinton itu mendeklarasikan perang-perangan terhadap Jepang. Itu dan intinya waktu itu tuh bahkan memakan korban jiwa juga sih. Berdasarkan yang aku baca ya di Wikipedia. Jadi waktu itu tuh ada sampai 5 orang lah yang tewas akibat dari Perang dunia ini ya. perang dunia ini gitu, atau mungkin lebih tepatnya ketika pada malam itu ya. Oh iya. Ya, karena waktu itu tuh di mendekati tengah malam ada alarm nih di wilayah Los Angeles ini tuh, Oh, alarm perang gitu ya. alarm perang, tapi didahului dengan matinya semua listrik di kota tersebut. Oh, ada pemadaman gitu. Ya, kalau di sini mungkin pemadaman bergilir ya. Oh iya. Ya, tapi waktu itu bukan. Oke, konteksnya beda. Jokes bapak dikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, Selipan. selipan ya. Lanjut. Ya, jadi di tengah malam itu gimana nggak merinding nggak sih? Ya pasti mencekam. Tiba-tiba mati lampunya sekuota, terus ada alarm yang bunyi Iya. di jam segitu. Ya mungkin memang bisa aja terjadi karena peperangan gitu ya, karena ada musuh yang menyerang gitu kan. Iya, karena perang itu tidak mengenal waktu kan. Tidak mengenal waktu gitu. Tapi ini yang bikin tercengangnya tuh adalah ketika banyaknya warga kota ini tuh ngelihat ke arah langit. Oke. Di langit itu jadi udah ada lampu sorot gitu loh. Di Los Angeles kan ya? Di Los Angeles. Hmm. Nah, di Los Angeles ini udah pokoknya ada lampu sorot gitu ke arah atas gitu kan. Nah, di sana itu ada salah satu penuturan dari penduduk di sana. Oke. Dia ini ngelihat bahwa yang di atas itu tuh bentuknya itu aneh. Aneh apaan? Kalau pesawat pada umumnya pada saat itu ya bentuknya nggak akan kayak gitu. Jadi bentuknya tuh kayak piringan. Nah, dan yang di tengahnya itu kayak bentuknya tuh lebih apa ya, lebih besar lah. Sama juga lingkaran gitu kan bentuknya. Piringnya nih yang gepeng gitu. Ya. Atau kan ada beberapa tipe yang kayak apa nyebutnya kamu tuh kayak lonceng gitu lah. Oh, ini Haunebu itu. Shinazi ya? Ya, Nah, itu Haunebu. jangan disebut. Sinarji maksud gue. Oh. Itu bisa disensor. Maksudnya, Iya. iya, masih kayak yang Iya. pas si Mas Narji ini bilang kan kayak gitu kan. Si apa? Tapi bentuknya beda, cuy. Nah, berarti Piringan. ini yang gepeng gitu ya? Iya, Oh, piringan gitu. Oke. Piringan gitu. Dan di tengahnya tuh kayak mothership-nya. Mothership tuh kayak yang paling gede, si armada yang paling gede itu di tengah. Yang tadi lingkaran itu tuh. Oh, jadi masihnya tuh ini tuh ada sebuah benda, terus di benda itu ada di atasnya tuh ada benda lagi. Ya, yang jauh lebih besar. Oh, Makanya mungkin ini istilahnya mothership ya, si pesawat induknya. gitu loh. Oke. Dikelilingi sama beberapa pesawat yang jauh lebih kecil tapi manuvernya aneh. Jadi acak gitu loh. Satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Oh, jadi Apa ya, zigzag mungkin ya namanya gitu ya. jadi mereka tuh ya sengaja memang membentuk formasi seperti itu atau karena apa ya? Nah, kalau soal itu kayaknya nggak tahu sih. Cuman berdasarkan apa yang dilihat waktu itu kan, ya gimana nggak ngerasa ngeri sih, Cuk. Iya, soalnya ya di zaman itu tuh mode pesawat yang konvensional gitu ya kan. Ya, gitu. Ini bentuknya piringan. Ih, siapa yang nggak Iya. heran maksudnya sangat-sangat aneh gitu kan? Aneh, ya di luar apa yang kita bayangin lah ya. Iya, kalau Iya. kata bos kita ya gitu, di luar nurul. Nur. Nurulnya di luar. Bisa. Nggak jadi ya. Terus And then pokoknya kejadian ini terjadi tuh bukan cuma satu orang doang pas yang lihat itu. Kan tadi tuh yang di awal tuh satu orang nih yang lu lihat, yang berdasarkan dikutip dari salah satu website. Nah, setelah itu banyak juga tuh warga sekota itu tuh ngelihat objek yang sama. di
Di malam yang sama. Di malam yang sama, di waktu kejadian yang sama, persis. Oh jadi ada seorang penduduk di titik A ngelihat, terus di titik B itu ada juga yang ngelihat. Jadi Ya, I see. jadi di berbagai tempat di Los Angeles itu banyak yang lihat, dan yang mereka lihat tuh sama objeknya, kayak gitu. Oh jadi mendeskripsikan hal yang sama juga. Ya, gitu. I see. And then Dalam keadaan mati lampu dan ya alarm itu tadi kan. Nah itu kalau di-combine tuh, iya siapa? Iya malam. Iya pasti malam yang mencekam nggak sih? iya, Dalam iya maksudnya suasana perang dunia, yes, gelap gulita. gelap. Ada sebuah fenomena, iya maksudnya tuh sebuah benda terbang Ya, dengan bentuk kacau sih, yang kacau. anomali ya, kalau kayak anak-anak sekarang. Ih, jelas ya maksudnya semua pun jangan kan mereka di zaman itu zaman Iya, pasti kata-kata nggak sih. iyalah, pastilah itu, pasti panik parah sih itu. Oke, and then ini respon pemerintah ya. Oh iya. Agresi militernya gimana nih? Nah, jadi si US ini, militer US ini nyoba konfirmasi ke Jepang. Bener nggak tuh pesawat-pesawat yang waktu itu ada di langit itu tuh milik mereka? Oh. Nanya dulu tuh waktu itu kan. Terus, Oh iya ya, karena memang kebetulan ya memang lagi ada ini ya, lagi ada memang mereka ya lah saling ini. apa tuh? Itu dulu. Oh kopi. Gitu. Kalau bahas-bahas yang gini tuh enaknya begini. Iya sih, makanya yang nonton nih boleh lah juga ya maksudnya tuh ya siapin 9 atau apa kayak buat ini. Oh iya. Coba apa? karena gini, Cuk. Anum dulu pernah ngasih tahu kopi pahit itu lebih enak. Yoi, Ketularan lagi. ini kopi pahit. Maksudnya dia nggak terlalu yang manis-manis, nggak suka yang manis-manis sekarang. Ya makanya itu. Lebih natural aja. Akhirnya kebanyakan. Ya, soalnya gitu. enggak deh ya. Nggak soalnya gitu Yanto tuh nggak tahu ya. Padahal iya Yanto maksudnya gitu loh. Iya. Ini kita suruh bikinnya ini ya kopi teman-teman, kopi. Ya maksudnya kopi itu kan identik dengan cangkir atau ya gelas kecil gitu kan. Dia enggak anjir. Baskom anjir mau nyayur bukannya ngopi. Ini lebih banyak nih. Ya tapi kan yang makan sama masnya beda. Ini kan tumbler, Oh iya. kan panas, termos gitu. Tapi kan sama aja, ini juga kopi. Ya iya. Itu Nah, berarti kan militernya ini tuh gimana nih? Ya, intinya mah si pihak dari US-nya ini udah coba konfirmasi nih ke Jepang kan. Nah, waktu itu kata pihak Jepangnya sendiri, mereka ini nggak ngaku kalau si pesawat itu yang terjadi di Los Angeles itu tuh pesawat mereka. Mereka ada dokumennya kok. Karena kan tiap peperang tuh ada datanya kan. Ya pasti lah. Itu mereka udah terang-terangan. Dari pihak Jepang itu emang nggak ada sama sekali pesawat di waktu itu. Tapi Amerikanya ini ngeyel. Ngeyel. Ah ini punya kalian, ya kalian ya pak kasarnya mungkin. Ngaku lah. Ya maling mana ada yang ngaku gitu ya. Iya. Ya padahal Jepangnya, gua baru nyampe pakai kapal, mentuduh-tuduhan. Pakai kapal selam kan. Nah, itu tuh. Dan waktunya tuh nggak di waktu yang sama kapal selamnya. iya dah. Setelahnya. Mungkin yang bikin ini gini ya, kayaknya Jepang tuh geram kali ya itu. Apaan baru datang udah dituduh-tuduh yang enggak gitu. Langsung. Artilerinya dader anjir di Pearl Harbor itu kan. Iya, itu kan wah, mind-blowing sih. Yang pertama ini. Ya tapi ya memang sifatnya Jepang kan memang invasif ya teman-teman. Ya maksudnya tuh ya kayak sejarah yang kita pelajari selama ini di Indonesia. Ya maksudnya tuh apa ya, mungkin ini untuk di pribadiku ya, Belanda tuh justru membangun kok kasarannya segi infrastruktur dan selain sebagainya. Ini kalau memang mereka tuh menjajah dan ininya ini semua kayak rel kereta api dan sebagainya macamnya ngapain dibikin ya kan ya, karena memang sebenarnya gitu. Kalau bagiku lo ya Belanda tuh ya karena apa ya, maksudnya sampai saat ini pun heritage itu masih bisa kita nikmatin. Contoh bangunan-bangunan Belanda banyak banget, apalagi kita yang hidup di Bandung tuh kasarannya tuh Bandung ini tuh Belanda banget lah ya. Belanda keduanya.
Sebagai pusat kota tuh kan, Iya, wah, pembangunan bangunannya. itunya dan segala macamnya. Jadi makanya Iya. apa yang maksudku tuh kenapa membangun ya karena memang ya bisa kita lihat dan nikmati sampai saat ini Ya. peninggalan mereka itu. Sedangkan kalau Jepang enggak, Iya. mereka lebih Beda lagi. merusak. Iya, maksudnya Iya. masuk ke Indonesia aja berarti ininya heritage yang telah di apa? Yang Udah ada sama Belanda dihancurin. Contohnya apa ya? Banyak untuk kasarannya apa ya? Rel-rel kereta api yang dicabut dan udah nonaktifkan dan itunya. Jadi mereka tuh merusak gitu. Karena sifatnya mereka tuh ya invasif, makanya kenapa saking bahayanya ya ini nih. Ini teman-teman ya. Amerika tahun 42 takut sama Jepang itu. Kenapa? Ya mungkin karena kuat militernya. Ya, bisa. Iya, tapi ya maksudnya di militer Indonesia nggak kalah Iya lah. gagahnya kok. Cuma Banyak panglima disegani kan katanya. ya jadi haus kalau bahas soal ini. Yoi. Apalagi dulu zaman-zamannya Bapak Presiden kita pertama ke sana, bodyguardnya siapa ke Jepang? Yakuza nya. Serius lah. Cok. Ada artikelnya. Baca. Lanjut. Bentar. Oke. Nah, tadi kan ngomong-ngomong soal ini ya, soal pesawat gitu. Ya, oh iya sorry Nah, bentar. tadi Berarti sebenarnya ini tuh apa? si yang tadi tuh yang war yang ada di Los Angeles ini tuh penemuan pertama kah benda asing? Bukan, Sebelumnya udah pernah juga. ada di negara yang lain. Tepatnya di Meksiko, di bagian Roswell. I see. Jadi sebenarnya ini bukan pertama kalinya manusia tuh melihat hal seperti itu ya. Ya, Oh, ada jadi juga sebelumnya kejadian gitu. dikit deh itu tahun Dikit berapa aja lah ya, Nah, kita- dikit kita iya. ini ya, bahas Iya. dikit. Jadi waktu itu tuh kejadian Roswell itu tuh berlangsung di tahun 1985 lah ya. Pokoknya Apanya? pokoknya di tahun-tahun segitulah si kejadian itu terjadi tuh. Ini kan 1942. Nih, jadi kita pisahin nih case-nya. Kalau kita campur kayak gini, beda case. Ya paham. Ini kan di Los Angeles. Nah, kalau di Roswell itu justru waktu ada kejadian itu jadi gini ceritanya nih. Waktu itu ada di satu malam, pokoknya ada orang nih ya yang punya apa namanya tuh peternakan di daerah Roswell itu. Nah, setiap malam itu si orang ini tuh nggak tahu kepentingan entah buat apalah. Mungkin kayak lebih ke mantau apa ya, peliharaannya tuh aman atau enggak gitu. Nah, waktu itu tiba-tiba ada benda yang bercahaya di atasnya. Itu jaraknya aku nggak tahu pastinya berapa meter lah ya. Pokoknya di atas itu udah ada kayak benda piringan gitu yang menuju ke arah si wilayah yang orang itu Peternakan itu ke peternakan itu. Tapi nggak pas di peternakannya ya. di wilayah itulah Di ya. wilayah itulah intinya gitu. Heeh. Setelah itu jatuh, itu hal pertama yang dia apa namanya tuh kaget. Bentuk si objeknya itu tuh piringan, terus di pinggirnya tuh udah kayak lampu-lampu gitu yang kayak gini lah. Oh iya Berubah tuh lampunya. Iya pokoknya kayak di film-film itulah ya, ada Ya, muter-muter gitu kan. nah, cuman bentuknya ya asing kan justru. Nah, setelah itu nggak lama si orang ini tuh kaget dong, balik ke rumahnya ngabarin warga-warga yang lain. Tadi di kebun tuh ada benda asing jatuh. Mungkin mereka ya karena keterbatasan pengetahuan waktu itu, paling juga pesawat kan gitu kan. Cuman ya tetap aja kan kaget. Ngajak warga-warga sana nyampe ke TKP, ternyata di situ tuh masih di posisi yang sama. Cuman bedanya waktu itu tuh ada kayak mayat-mayatnya, jenazah-jenazah yang di dalam benda itu. Karena sebelumnya kan dia nih orang pertama ini tuh cuma lihat bendanya doang jatuh tuh. Dia kan sempat balik lagi nih nyari warga sekitar buat ya nyamperin lah ke TKP itu kan. Nah, setelah tadi aku udah bilang kayak si apa bendanya itu pinggir-pinggirnya tuh ada neonnya gitu kan nyala-nyala. Waktu itu ada bukan satu ya, dua spesies lah pokoknya, ada dua makhluk lah ya. Karena waktu itu kan kebetulan suasananya malam nih, pasti agak ya gitulah gelap-gelap gitu kan. Waktu itu kelihatan ada kayak dua mayat gitu di situ tuh, ada dua jenazah yang diduga sebagai pilot dari benda tersebut. Oh jadi di dalam benda itu tuh terdapat dua makhluk itu. Ya, jadi bukan drone, tapi ada yang mengendalikannya.
Oh. Ini konspirasi ya gitu. Ini takutnya ntar jadi potongan TikTok anjir nggak lucu kan. Oh iya. Seolah-olah kita yang ininya. Kita colek lagi akhirnya kayak sama kayak Gitu. gini. Nah, jadi bentuk dari si jenazahnya ini, sebut jenazah aja lah ya, biar lebih Tubuh aja. tubuh, oke. Tubuh yang terbujur. Terbujur kaku ya, bener sih. Dan Yang terbujur. Hmm. Terus itu tuh si tinggi makhluknya tuh nggak kayak kita biasanya tuh. emang gimana? Lebih pendek, Lebih pendek. cuman si bentuk kepalanya tuh lonjong. The Grace, tahu kan? Ya, itu alien yang sering dibahas di film-film. Mm-mm. The Grace yang kepalanya gede, bawahnya Kepala gedang. ya kepala gedang gitu. Iya kan? Bentuknya gitu loh. Oval gitu. Kepala desa gimana, Dik? Ada aja gebrakan itu. Bukan aja. Itu dalam posisi itu si dua makhluk ini tuh masih hidup. Terkapar. Ya maksudnya hidup gitu. Tapi mungkin atau sekarang atau memangnya udah nggak bernyawa maksudnya. Itu nggak dijelasin detailnya. Tapi nggak lama dari itu langsung ada pihak-pihak tertentu yang datang ke TKP bahwa ini tuh kejadian yang nggak harus dipublikasikan kemana-mana. Tolong jangan ceritain soal hal ini, tutup mulutnya, anggap ini nggak pernah terjadi. Ya Gitu. Itu waktu itu disterilisasi lah pokoknya wilayah Anjir itu. itu Ini ada videonya. Nanti aku coba sematin ya di sini. Ya. anjir. Itu tuh Dilempar pertanyaan jebret. Ya. Kalian diam dan anggap hal ini tidak ada. Anjir merinding. shutdown. Merinding sumpah anjir. Ya walaupun kita nggak tahu kenapa ya tujuannya Nah, harus dirahasiakan. Ya, mungkin seiring berjalannya waktu bakal terbukti. Mungkin seharusnya yang seperti ini tuh kan harusnya disebut wah ini nih. ya Harusnya. siapa tahu mau gabung kan sama manusia Ya, nggak, maksudnya- kerjasama. Nah, enggak Buat- maksudnya tuh lah. Ini tuh ada sebuah teknologi yang kita tuh belum mampu ke sana dalam timeline hal itu ya. Ya. Ya harusnya kan wah ini sebenarnya ininya. Ini enggak, kalian ya istilahnya kayak gitu kalian dipaksa untuk bungkam, Ya. balik badan, anggap hal ini tidak ada. Ya. Set, sudah. Cukup Ya. sampai situ. Aneh kan? Aneh. Misterius kan? Kenapa Misterius. harus? Lebih misteriusnya lagi ada, lebih misteriusnya lagi, lebih mencengangkannya ada lagi nih. Apaan tuh? Waktu itu diberitain di media, di salah satu media, di koran, di New York Times, di New York Times itu, pokoknya ada benda asing yang jatuh. Nah, tapi disebutnya flying saucer. Benda pipih atau benda piringan lah. Flying Itu saucer. berarti sebelum terciptanya ini ya, sebutan UFO itu. Ya, flying saucer dulu. Justru si UFO itu tuh pertama kali dipakai itu tuh setelah ada salah satu pilot dari US yang diserang sama bola api. Bola api. Iya, bola api Foo Fighters. Oh iya. Ya, itu tuh jadi si bola api, anggap ya, si bola apinya di sini nih, ini pesawatnya. Dari jauh tuh udah kelihatan, wah ini nggak mungkin matahari dong. Hah? Iya kan. Kalau di Indonesia Banaspati mungkin ya, Iya. Oh itu. kalau nggak salah. Itu berarti ini ini apa? Apa? Aku lupa tadi aku mau ngomong apa sih? Pokoknya benda asing yang pertama kali dilihat itu ya, itulah ya si Berbentuk Foo Fighter itu. bola api. Bola api. Bola api. Tapi itu tuh nggak diam. Berarti di mana di Amerika tuh ada santetnya berarti. Udah sampai sono anjir. Ya, kalau di Indonesia pasti gitu sih. Itu kayaknya iya. Nah, itu kayaknya bisa di ini, coy. Ya siapa tahu yang dikenal Banaspati di Indonesia sekarang tuh bukan. Nah, Ya kan? itu versi lightnya Banaspati. Yang di sini masih konvensional, di sana udah pakai remote. Kan? Ya lebih canggih mungkin. Jadi nggak perlu pakai siapa binti siapa. Ya. Nah, setelah istilah Foo Fighter itu ada, nah pilot yang sama ketemu lagi sama benda asing Ya ampun. yang bentukannya piringan. Yang sebelumnya berbentuk bola api, Sekarang ada lagi dan kedua kalinya yang berbentuk piringan. anjir apes Atau banget flying ya. saucer yang waktu itu mereka apa namanya tuh istilahkan itu. Ini tuh di setiap negara bagian berbeda-beda nama ya, atau ya karena memang apa sih, aku masih belum jadi takutnya kayak UFO tuh di bagian negara ini, terus yang ini di bagiannya
Ya intinya gitu sih. Jadi yang pertama itu kan kayak si Foo Fighters Itu jadi mungkin orang itu Sama. mengindikasikan. terus Flying Saucers kan, piringan terbang. Nah yang ketiga ini baru UFO. Jadi seiring berkembangnya zaman, Istilahnya penyebutan beda karena beriringan dengan apa yang waktu itu dipelajari. Nah tapi anehnya setelah kejadian itu berlangsung, Amerika itu teknologinya jauh lebih advance loh. lebih jauh ya Jauh. dengan negara-negara yang Ini sekali lagi konspirasi ya. Jadi lompatan itu jauh banget. Yang gini lah, di waktu itu nggak mungkin dong ada mobil terbang di gravity, iya ya kan? Atau nggak apa namanya tuh pesawat ataupun roket yang bisa ke luar angkasa. Oh jadi intinya untuk di zaman itu tuh sebenarnya apa ya, perkembangan teknologinya tuh belum sampai itu ya. Ya, Jadi mereka menganggap itu ancaman ya karena loh ini udah andai sampai kayak gini gitu ya. ya kayak gitu. Oh mulai dari situ mungkin Amerika ketar-ketir, Nah, apa-apanya disembunyikan. ya sebagai senjata rahasianya di negara tertentu tetap aja kan serem gitu. Iyalah. Gitu sih. Apalagi ya kalau misalkan peradaban yang lebih canggih yang datang waktu itu lebih Mungkin sering lagi sih kayaknya. Yang universe Iya. Lain ya? Lalu apa? Antar dimensi wah, iya sumpah anjir mereka. gitu sih. Gue kok lebih takut yang gini maksudnya tuh apa ya, ini tuh mind blowing banget gitu loh ya. Iya sih. Ya, menurutku lebih ngeri sumpah daripada cerita horor. Asli maksudnya tuh ya itu let's say kita anggap hanya sebuah teori kan ya. Hanya sebuah teori, Ya, maksudnya. tapi masih dipelajari sampai sekarang oleh beragam pihak. Itu bisa lah dicek sama teman-teman juga, atau bahkan mungkin ada teman-teman Beta UFO Indonesia yang nonton ini. yang lebih tahu lah ya, Nah, boleh deh masih coba sharing. dibubuhin di kolom komentarnya nih. Misalnya nih balik lagi disclaimer, Yes. ini takutnya ntar kita jalan ke depan ininya tahu-tahu ada suara lampu dada twing, Mr. Bean. Kamu tahu nggak sih yang wanita? Iya. Nah boleh deh, ini serius, ini ya Allah merinding banget pas aku dikasih beberapa cuitan sama Ray ini. Jadi Coba ya dengerin, intinya gini, lu Akbar. kita mulai dulu dari asal muasalnya, gitu kan? Oke. Boleh. Ini sedikit sih asal muasalnya. Jadi waktu di bulan April di tahun 2007 ini ada seorang pengguna media sosial yang ya namanya itulah pokoknya disamarkan lah ya. Akun itu tuh posting satu video nih, ya lebih tepatnya video soal alien gitulah. Alien wanita yang bermata tiga gitu. Luar biasa bapaknya. Oke. Tapi ini footage-nya nih Apa? Ada. boleh disematin nggak sih ntar? Boleh. Karena di channel lain pun ada juga. Ya Allah. Video itu tuh jadi meskipun sebenarnya udah dihapus dulu nih ya sama pihak tertentu gitu. Video ini tuh susah lah buat diungkap ke publik gitu. Karena saking menjaga apa ya suasana lah gitu. Takutnya kan ada kepanikan sosial juga kan. Itu setelah Apollo 20 itu diluncurkan dan menemukan salah satu armada yang bentukannya tuh nggak lazim di bulan. Oke. Nggak lazim, bentuknya tuh kayak cerutu. Bukan cuma itu aja nih yang apa namanya, yang mind blowing. Karena gini, di dalam dari si armada itunya ada, sebutlah itu pilotnya. Pilotnya yang bentukannya tuh nggak sama kayak manusia pada umumnya. Wah. Ya, itu gambar, ada gambar videonya juga ada sih. Jadi di sini tuh di area hidungnya sama mulut itu tuh kayak ada kabel gitu loh. Oh kayak yang kita lagi di opname gitu. Enggak, ininya aja kabelnya kayak gini. Ntar boleh lah ya di ini. Aku nggak membenarkan ini fakta ya, tapi ini videonya ada gitu. Sosoknya tuh Cewek. iya enggak maksudnya Iya. humanoid
entitas asing lah. Dari bentukannya aja udah kayak gitu. Oh iya, tapi sorry bentar. Gitu. Bedanya humanoid sama alien tuh apa sih? Atau yang ada kualifikasinya? Alien tuh kayak gini, humanoid tuh kayak gini, alien tuh kayak gini, atau gimana sih? Yang aku tahu, si humanoid itu tuh jadi kayak makhluk yang sengaja di create sama kita nih. Suka dengar kan kayak simpanse dikawinin sama Kenari. Kenari atau apa. Humanoid itu gitu. Jadi perpaduan antara makhluk ini dan makhluk yang lainnya. Oh, bukannya itu tuh kayak apa? Ada istilah sebuah apa? Chimera kan ya? Kamu tau nggak chimera tuh? Nggak tahu tuh. Chimera. Kamu pernah lihat nggak sosok? Dia buka ke chimera tuh mungkin bisa di ininya kayak Frankenstein gitu lah. Oh, Jadi, yang kepalanya gede. Iya, jadi ada juga chimera tuh, maksudnya tuh ada perpaduan dari entah manusia sama hewan atau makhluk-makhluk lain. Iya, jadi kayak maksudnya tuh mungkin postur tubuhnya, mungkin tangannya tuh apa, jadi tentakel dan sebagainya. Pokoknya kayak chimera tuh kayak gitu. Tapi nggak bisa ngomong. Ya, jadi by telepati. Enggak. Maksudnya tuh IQ-nya, otaknya mereka otak hewan. Paham nggak maksudnya? Tapi nggak bisa ngomong. Enggak. Postur tubuhnya di bawah si kepalanya itu. Tergantung kombinasi apa, kombinasi apa gitu maksudnya tuh. Tapi ini bukan dikawinkan. Iya. Ya kayak Lego disatuin. Ini mungkin tato dikasih sayap. Itu serius. Pegasus yang gitu-gitu. Nah kayak bukan. Ini tuh jadi sosoknya jadi perpaduan antara sebenarnya chimera tuh yang nggak harus manusia sama hewan dengan hewan yang apa juga ada gitu loh. Ya. Chimera tuh kayak gitu. Intinya di mix gitu ya. Nah, nggak dia tuh maksudnya gitu, makanya dia tuh nggak bisa ngomong meskipun disatuin dengan tubuh manusia. Ya. Ya maksudnya tuh let's say kayak gitu kan, mungkin kamu mengiranya bisa ngomong, enggak. Pas manusia di pas ini nggak bisa ngomong, jadi ya udah kelakuannya dia kayak binatang gitu loh. Wah, kayak gitu. Dan diletakkan itu biasanya ada eksperimen gitu. Jadi inget SCP ya. Iya, di lab-lab yang kayak apa sih di Naruto tuh kayak si Orochimaru. Iya. Kan sering bikin apa? Aku nggak tahu Naruto. Iya, enggak, pokoknya tuh kayak gitu. Ngikutin Naruto. Iya, maksudnya kayak istilahnya dia tuh apa ya? Istilahnya apa ya? Percobaan. Bikin eksperimen. Eksperimen kayak gitu. Chimera tuh kayak gitu kurang lebih itu. Ya, ini tuh mirip-mirip lah ya kayak gitu. Walaupun ini nggak diklaim kalau ini tuh humanoid gitu. Ya intinya tapi mereka ngeklaimnya gini, Cuk. Tahu wanitanya dari jenis kelaminnya gimana? Bentuk si aliennya. Jadi ya memang literally cewek. Ada iya maksudnya posturnya. Ya Allah, manusia anjir gitu. Matanya doang yang beda gitu. Ya Allah, dan dikasih kabel gitu. Itu mungkin dipakainya kalau lagi operasiin si pesawat itu mungkin ya. Iya, kita gimana? Kita dikasih mata 2 aja udah ribet, ini 3 aja. Ya bagus, jadi kan fiturnya nambah. Tuh, kita bisa buat ini enggak? Kita bisa lihat dari jarak scan QRIS. Iya, dia juga sih tapi ya. Ya kan? Nggak kepikiran buat ya maksudnya kenapa bikin ya? Kenapa nggak dikasih fitur gitu, misalkan di mana gitu, di sini kasih chip jebret gitu, dikasih naon ya, saldo BCA. Ntar di badannya ada tulisan powered by BCA gitu. Ya, PNPol juga bisa. PNPol apa itu? Terus pembayaran via ShopeePay. Oh. Nah, terus pokoknya si alien ini tuh ya katanya dibawa ke bumi juga nih buat dipelajari lebih lanjut sama ilmuwan-ilmuwan yang bekerja sama dengan si NASA. Hah? Gitu. Diajak ke bumi? Dibawa ke bumi. Maksudnya diculik? Iya. Diculik? Itu kan lagi pendaratan misi Apollo 20. Oh, ini masih yang tadi? Iya. Si misi Apollo 20 ini tuh yang tadinya untuk meneliti bulan aja, tapi malah nemu makhluk tersebut. Iya, beserta dengan armadanya, dengan pesawatnya. Itu ya mungkin bonusnya, mungkin ya. Mereka kesana sengaja ada oleh-oleh. Jangan-jangan ke bumi. Jangan-jangan itu tuh lagi COD, coy. COD ya? Cek barang di tempat aja mas, biar enak gitu. Nih terus gitu. COD-nya di bulan. Kenapa nggak yang dari sana ke sini aja? Di bulan ke sini. Ya kan nggak ada Google Map. Iya. Dianya nggak tahu.
Gitu. Gak amat jadi alien. Nah, di sana kayaknya masih Pentium 1. ya, tapi astaga. Ini enggak maksudnya diculik atau diajak kerja sama, yuk sini, Dibawa ke bumi. dipaksa. Ya, itu nggak hidup. Oh. Mayit, jenazah. Oh, jadi sih emang sudah di dare gitu di sononya. Iya, pokoknya di dalam pesawat itu udah terkapar aja. Udah nggak bernyawa. Dan si jenazahnya dibawa ke bumi untuk diteliti. Oh, bukan dikebumikan. Bukan. Ya kan dibawa ke bumi, bener dikebumikan kan? Iya kan? Ya kan ya? Iya sih bener. Iya. Iya. Ya aku nangkepnya bukan itu, mau dikubur. Ya aku tangkap tadi itu. Enggak, intinya dipelajari lah. Berarti sama- ntar kalau kita hidupnya di bulan, dikebulankan. Iya. Ya. Kalau di Mars gak enakan deh namanya. Dikemaskan. Susah ya. Emang susah banget dah ini. Lucu tuh. Inti anjir, wanita alien bermata 3. Iya. Dan itu real footage. Aku nggak bilang itu real footage-nya ya. Dia nggak maksudnya Mungkin bisa jadi kemungkinan. klaimnya dia. Klaimnya kayak gitu. Astaga. Ada videonya sih. Ya Ntar Allah. buat yang penasaran kita tampilin lah, itu anjir lah. Ya, soalnya aku cuma maksudnya tuh ya memang nggak nyimak sampai bener-bener spesifik, cuma ya waktu ya mau di ini tuh astaga ada ya mahal ya maksudnya bukan sebuah sesosok makhluk yang entah dari antah Justru itu. Waduh, itu lebih seru kalau kataku gitu. iya, Seru banget karena kita tuh bisa ngegali lebih dalam lagi loh kalau pengen. tapi jangan ini sih. Ya, aku nggak akan sebut ininya lah Iya. karena itu sensitif juga ya. Yoi. Itu kalangan anonimus doang. Nah, terus kan itu. Ya, Dan ini juga kayaknya sih ini masuk loh. apa? Ini kan alien diculik. Ya, Teman-teman pernah dengar nggak ada seorang warga Bandung. di Bandung, tepatnya di Dago. Ya. Apa ya? Dia membeberkannya, pengakuannya pernah diculik oleh sosok nggak tahu ya, kalau dia bilangnya sih alien, tapi kita nggak Iya. tahu maksudnya tuh ini tuh tahun berapa sih? 70. ini tuh di tahun 78. Coba deh. Itu Jadi- seru loh itu. Iya. Ya Jadi- dulu sebelumnya alien diculik, sekarang kita kayak gitu, mereka juga dendam kayaknya lah. Ini warga gua anjir gitu sih. Kali emang gitu. Iya. Ya nggak apa-apa selama nggak invasi bumi mah aman lah. Tapi kan katanya kan udah. Kata NASA. Invasi loh, maksudnya invasi dari makhluk asing ke bumi kan Ada dulu. gitu ya. Iya. Dilempar meteor. Langsung itu bah. Apokalips. Ini deh. Wah, ini ya maksudnya ini bebas spekulasi kalian ya, tapi Ya. ini kita cuma membacakan ini. Ada beberapa berita unik. Ini susah banget ngomongnya. Beberapa berita Iya. Yang ngangkat mengenai hal ini. Ya. ini aja, soalnya ini sepuh ini Universe Galacticus, Ya. Kemenkus Javanicus. Ya. Ini suhu. Soalnya ini anaknya konspirasi banget. Kamarnya nggak ada lampunya soalnya. Tapi lebih bagus loh kayak gitu, tenang kan suasananya. Nggak tenang dia nih. Oh ya. Orang yang di Amerika gitu juga nih. Perang pala gelap-gelapan aja. Jelas itu mah lebih. Itu disorot set. Udah deh, kemarin nembak apaan gitu. Oh iya, ini potongan yang tadi. Sorry. Ini Ya. ini nih. Ceritanya Pak Re, monggo. Ya, nyambung dari yang pas tadi nih. Jadi cerita ini tuh kejadiannya di tahun 78. Ya Allah. Iya. Yang diklaim bahwa dia ini diculik sama makhluk asing gitu kan. Makhluk asing. Terus pengalaman ini tuh sebenarnya diabadikan sama putranya nih, yang namanya Chandra Kerton. Dunia tawa. Iya, tadi aku tahu. Emang Chandra tawa Kerton. enggak? Oh iya. Apa? Namanya siapa? Tadi lagi baca. Nah, terus tuh. Gini mulu udah ya. Namanya siapa Pak Re? Chandra siapa namanya? Chandra Kerton.
Candakerto namanya. Mm. Nah, jadi si beliau ini tuh Candakertoan ini bikin lukisan pas. Oh, Bikin lukisan. seniman. Dia Oh iya, seniman. seniman. Oh iya. Seniman. Dan nggak ada bukti ilmiah lah yang ngedukung bahwa apa ya yang dia alami ini tuh benar. Tapi kan kalau nggak salah dia tuh pernah yang bukannya dibantai ya, maksudnya tuh bukan disupport apa sih sama dari pihak mana? Ini 8. Apa? Disupport dari pihak apa? Enggak, maksudnya tuh coba deh baca dulu deh ya. Baca aja. Nah, jadi jadi beliau ini tuh intinya mah dinaungin sama salah satu peneliti di BRIN. Nah, maksudku tuh itu. BRIN. Jadi dia ini ya intinya mah mungkin disupport lah ya secara Iya. langsung, tapi cuman Didampingin lah mungkin ya. didampingi gitu karena justru biar apa ya kita tuh dapat wawasan baru lah mengenai hal itu. Gitu. Walaupun ya tentunya pasti bakal butuh waktu lama lah buat teliti. Pasti hal yang kayak gini tuh nggak semua gampang mentah-mentah diterima, enggak. Kalau enggak ya bisa juga jadi lebih cepat. Nah, ya kalau si aliennya tuh moodnya tuh kayak wes lah. Apa? Itu transparan aja gitu. maksudnya Kita berkolaborasi dengan makhluk bumi gitu. Buat nyiptain teknologi kah atau apa. oh Ini imajinasi liarku aja sih. ya, tapi kan ada, kalau nggak salah tuh ada beberapa yang bilang tuh, pernah lihat nggak sih ada foto seorang tokoh terkemuka Ya. yang di sampingnya tuh ada sosok yang aneh yang kepalanya gede, pemerintah mana itu tuh? Iya. Ya pernah lihat kan? Ada. Nah kayak gitu. Ya maksudnya- walaupun itu belum tentu ini ya. Ya Siapa tahu itu cuma seni doang. ya, tapi maksudnya gini, misalkan Iya. ini tabir nih terbuka dan bener-bener iya, Iyalah. masalahnya kalian maksudnya gini ya, jangan spekulatif, kalian tuh sok naif lagi gini bla 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 bla. Ada kalau salah satunya ambil kita contoh deh, yang kayak gitu-gitu mana? Kota gaib yang paling terkenal Saranjana. Wih, ya. Blah ini. Kalimantan ya? Heeh. Kalian pernah gini? Ya maksudnya tuh kalian ya tolong jangan, nggak usah naif, tapi coba pikirkan gimana kalau hal itu terjadi. Ya, sambil dipelajari juga ya. Nah. Kalau minat. Maksudnya tuh tolong jangan ditelan secara mentah-mentah gitu ya. Iya. Karena Coba. nantinya malah jadi Jadi gila anjir. Iya gitu. Iya sama, maksudnya Gitu. sama halnya kayak gini. Ada Ya. seorang warga Bandung, tepatnya di Dago. kebetulan di Bandung juga nih ya, Ya ampun. dan tahu soal ini pun juga beberapa hari ke belakang sih. Iya, misalnya ini mungkin ini ya kalian ini jarang nemu di YouTube kan. Ada pun pasti cuma dikit lah. Iya, cuma short Iya. doang. Iya. Entah karena kepenuhan. Sepuh nih risetnya, gacor ini risetnya. Paling malas kalau udah gombal gini tuh yang Iya, mana. tahun 78, sekarang 2025. Aku baru tahu ya ini. Iya. Orang lain belum tahu. Nah, Iya. risetnya gokil. Ya, ini untuk melengkapi aja lah gitu. Ya, tapi maksudnya ini kita ngobrol maksudnya tuh gini ya. Kita beberkan ada beberapa bukan fakta ya, beberkan. Soalnya ini tuh banyak banget gitu, dan kalian tuh masih acuh ini, apalagi ini kayaknya kita seru ya, ntar ngebawain ini nih. Apa tuh? Flat Earth nih biar pada berantem di komentar. Ya mereka ada komunitas tersendiri juga. Nah tuh, itu kebetulan. misalnya apa ya, kalian beradu argumen gitu kan, gini bu, saling lempar fakta bla 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 blanya gitu kan. Ya, aku pribadi masih bentuk bumi mau trapesium juga. Iya, mau kayak Ya, kayak baskom, mau kayak piringan cakram aerok kan, mau itu terserah. Ya maksudnya ini teori-teori yang iya. harus ya gimana kalau ya memang bumi itu begini, gimana kalau memang gitu kan. Ya. Kalian kan bingung kan gitu loh. Pasti sih. Iya. Pasti. Ya makanya itu jangan so naif, karena apa? Percayalah ini semua tuh ya ciptaan Tuhan kalian gitu, kehidupan ini tuh anjay. Tapi ya nggak tahu. Kalau aku Kebenarannya aku nggak tahu. walau alam lah. Ya itu sih. Kita balikin lagi ke yang di atas. Ya balik lagi, Iya. terserah ini kalian Gimana perspektif pengennya kalian. ya Gitu. intinya ini ada orang diculik, kalian wes gitu unggul udah gitu Ya. di Bandung udah gitu. Ya.
Kita ngomong gitu aja. di dago lebih tepatnya. Nah, yes ya. Ya. Oke, nah Terus mau ada lagi nih apa tuh? soal yang ya karena emang khusus juga sih ngebahas soal ini ya di Ya. episode ini tuh. Apa? Ada satu fakta tuh kan Ini kan ada satu hal Pak yang dia yang, yang bilang fakta ini. kan aku sempat bilang loh ke Adum, ntar kalau di tengah-tengah ada jump scare-nya dia kaget. Aduh, tiap video pasti aku bakal gitulah yang bikin antum kaget. Ya, biar tidak monoton ya. Ya gitu ya maksudnya. Nah jadi yang masih beririsan dengan alien ini nih, ada satu teori konspirasi yang namanya reptilian gitu. Jadi ras alien yang sudah lama lebih maju teknologinya daripada manusia. Dengan kata lain ini ya. Dan ini tuh bukan dari bumi loh, katanya ya, bukan dari bumi, tapi dari galaksi Dracoron. Jadi ini ya Apa? lebih terkenalnya mungkin kalau teman-teman tahu tuh lebihnya ke lizard people atau lizard man gitu lah. Ya. Jadi nah ini mungkin ya entah humanoid, intinya dia tuh punya sebuah skill shapeshifter. Ya, Ya kan jadi ya, bisa berkamuflase lah. Nah, ini tuh gitu, kayak seperti yang mau Aldi ceritain, tapi ini dari aku dikit. Kan ya banyak teori-teori dan konspirasi ya, yang kita tuh sebenarnya tuh hidup di sebuah simulasi, dan kita hidup tuh katakanlah apa ya, bertetangga dengan universe yang lain, dengan kehidupan yang lain, dan ya kenyataan yang lain gitu lah. Ya. Jadi ini tuh ada beberapa fenomena sih ya ini tuh. Nah, Cuma mungkin lebih populernya di tempatnya sana. Di mana Pak Re? adalah pokoknya. Di Paman Sam. Ya. Yang kebetulan paling banyak tuh tokoh-tokoh dari Mm-mm. Bloodywood. Yang intinya punya pengaruh besar lah. Nah Itu politikus, penyanyi. Nah, Gitu intinya tuh ya mungkin salah satu public figure yang Ya. penting lah ya, sosok yang penting lah ya. Nah, makanya nih, monggo Pak Re penjelasannya tentang reptilian ini. Nah, jadi si reptilian ini tuh, aku mulai dari aku dulu ya, lah ya, sebelum ke artikel yang ini. Enggak lah, biar monolog aja ya, dia yang tahu. Aku nggak tahu apa arti reptilian tuh, aku tahunya dari tadi, ntar ini ya udah ya oke siap gitu. Oke. Tadi skripnya gitu. Enggak deh. Enggak ada skrip ini. Baca lagi. Sorry, and then monggo. Jadi si reptilian ini pertama kali dikenal sama banyak orang itu awalnya dari David Icke, Siapa tuh? salah satu peramal dari negara Sam, dari Sam itu Peramal. peramal. Dia orang. Kalau itu tuh maksudnya Six Sense atau Indigo sih? Nah itu Kalau cuma bisa membaca masa depan gitu. ya, kalau misalkan paranormal. Ya. Dulu ada tuh yang kamu ingat nggak Piala Dunia sepak bola, penerawangnya apa? Gurita. Oh iya, gurita yang dalam akuarium itu. Nah, berarti dia guritanya gurita paranormal. Nah, aku juga nggak tahu ya. Maksudnya dia tuh menerawangnya tuh gimana, aku nggak tahu. Ya. Maksudnya tuh ya kalau mungkin di kita penerawang ya memang yang punya kelebihan ya. Biasanya di kita kan punya kelebihan yang bisa melihat yang tak kasat mata, mungkin interaksi dengan hal-hal metafisik dan sebagainya. Tapi maksudnya tuh kebanyakan kalau di kita yang bisa ngeramal tuh yaitu mungkin di mereka apa? Dukun di mereka apa sih dukunnya? Ya dikit, dukun lebih wise mungkin bisa tuh. Itu tuh. Lebih ke sainsnya gitu. Oh jadi intinya gini. Bukan prediksi. Iya. Mungkin prediksi mungkin. Gitu. Ya. Jadi si David Icke ini tuh awalnya pengen ngeramal keadaan yang ada di bulan tanpa harus kita ke bulannya. Nah, maksudnya menurut penuturannya, jadi dia ini aku agak sedikit miss nih, dia disuruh sama siapa. Intinya dia ini suruh nerawang bulan, lebih tepatnya di sisi gelap bulan. Ya pokoknya ada kan bulan tuh yang sering hadap ke bumi itu kan sisi yang ini aja. Oh iya. Sementara yang
yang dark side-nya itu nggak kelihatan kan. Jadi intinya dia tuh disuruh untuk meneliti sisi bulan Ya. tanpa harus datang ke bulannya Ya, langsung. dan meneliti tentang sisi gelap dari bulan itu sendiri. Sisi gelap itu sisi yang sebelahnya atau Sebelahnya. kisah? Bukan kisah, tapi ini lebih ke Permukaannya. permukaannya. Kita kan sejauh ini cuma ini doang nih, depannya doang. Sementara yang belahan gelapnya kan enggak. Sisi yang lainnya kita nggak tahu gitu ya. Ya, And then dia ngeklaim kalau di sana tuh ada bangunan-bangunan kayak perkotaan gitu di bulan. di bulan. Ada perkotaan gitu. Nah, penghuninya itu menurut yang dia lihat tubuhnya lebih tinggi daripada manusia. Gitu. Terus dengan bentuk yang gak lazim tentunya. Matanya besar. Di bulatnya tuh bukan bulat kayak kita ya. Emang literally bulat gitu. Sorry tak potong. Hmm. Postur tubuhnya lebih besar dari Besar dari manusia pada manusia. umumnya. Ya, Sorry. Terus kalau yang wanita bermata 3 tadi itu Ya. posturnya sama juga lebih. itu sama kayak manusia posturnya. Oh, yang wanita itu. Oh, kalau yang ini yang dilihat sama peneliti ini itu lebih besar. lebih besar. Anjay. Dan si fisiknya itu nggak sama kayak yang si cewek bermata 3 tadi nih. Tapi ada sisik. Bersisik. The hell. Kakinya 3. Hah? Kakinya 3. Itu sebenarnya kaki atau bukan ya? Kayak jari gitu loh, 3. Ceker ayam, Jarinya, jari ya. kakinya 2, Jari. jarinya 3. Ya, Jadi bukan kakinya 3 kan? Terus jarinya 2, bukan gitu? ya, jarinya 3, kakinya 2. Nah, Ya, gitu. Iya, Ceker ayam. Seblak aja. kan. Ya, kamu tadi bilangnya gitu anjir. Kakinya 3. Kakinya 2. Enggak. Itu tuh namanya apa sih? Kaki atau apa? Tuh kan. Karena bentukannya gitu kan, Tuh. kayak ceker ayam. 3 gitu loh si jarinya tuh. Gitulah. Nah, bentuknya kan kayak gitu ya. Terus kata si David Icke ini tuh bilang ya kalau ada kemungkinan besar si bangunan-bangunan tersebut tuh dibangun sama ras tersebut gitu. Ras reptilian tersebut gitu di bulan. Entah tujuannya untuk apa, tapi yang jelas dia sempat dinotis nih sama dinotis sama makhluk yang di bulan itu sama reptilian itu. Oh, dia tuh tahu kalau lagi dipantau. Ya. Jadi gini, sedikit info juga nih. Si spesies itu tuh punya kelebihan dengan cara bicara dengan telepati. Tak kira pakai VPN anjir. Mungkin ini beda apanya, beda medianya mungkinnya. Anjir. Ya. Jadi bisa telepati makhluk itu tuh. Iya maksudnya Menurut penuturan si David Icke ya. iya coy, jarak bumi dan bulan tuh bukan 1 kilo 2 kilo anjir. Dia notis lah kalau ini orang iya ampun. Iya. Dinotis. Iya. Sama makhluk itu Kelanjutannya dinotis dan ditanya ada keperluan apa. Dia buat nerawang bulan tuh ada keperluan apa. Gitu. Jadi intinya mah makhluk-makhluk di sana tuh nggak setuju gitu untuk kita kepoin mereka pada saat itu. si David ini tuh mau ngobrol kayak gitu Ya. Serius? Iya serius. Astaga. Video lengkapnya ada di salah satu channel YouTube nih, Detektif Astral. Ya Allah. Itu ada videonya di situ, Detektif Astral tentang si David Icke ini. And then? Jadi setelah rumor itu berkembang, ada lagi rumor yang lain yang masih berkaitan dengan reptilian ini. Yang katanya di dunia ini ada satu kelompok yang bisa dibilang lebih tinggi kastanya daripada Illuminati atau Elit global. iya global elite itu. Elit global. Iya elit global. Nah gitu. Tulisannya ya elit global. Ya variasi dikit. Iya. Yang penting itu kakinya 2, jarinya 3 gitu. Ya udah itu. Ini ada sangkut pautannya berkaitan. Iya gini. Jadi Boleh jabarinya gimana sih? ya gini jabarinya. Jadi Cok merinding cok. kita mundur lagi ke belakang lah ya sekarang ya. Jadi di timur Oh. di timur tengah di timur tengah itu ada berbagai macam piramid kan. Ya kan. Pada saat itu Ini piramid yang mana kan ada piramid Giza. Yang terbesar itu. Nah, Ya. ini yang kecil-kecil atau Giza tentunya udah masuk tuh. Intinya yang ada di timur tengah sana. Piramidnya yang di timur tengah sana
kenapa di tiap ukirannya itu di dalam piramidnya ya, kan ada ukiran-ukiran tuh Di mananya? di dalam piramidnya, di dalam Di piramidnya. di dinding dalamnya. Ya, Heeh. bentuknya gini kan, ya gini kan, sorry bentuknya gini kan, itu kan peneliti kan sering bisa keluar masuk tuh dari bangunan itu. Takut ini muridnya PDD aja. Yang mana? Oh, bukan. Enggak. Wantunin. Iya, yang itu ya. Hah? Jadi di tiap dalam si piramid itu tuh ada ukiran-ukiran kayak sosok makhluk yang kepalanya tuh reptil tapi bawahnya manusia. Apa mitologi? Iya. Pokoknya ada apa? Penggambarannya di dalam si piramid itu tuh. Heeh. Ya, ada penggambarannya, dan yang bikin makin tercengangnya lagi di setiap situs yang ditemukan, Heeh. situs yang paling tua pasti ada ukiran si sosok itu. Yang kepalanya reptil, bawahnya manusia. Sorry, maksudnya sama ini tuh di tiap tempat atau Iya. di setiap peradaban atau apa sih? Jadi Maksudnya? kan bumi itu bentuknya banyak ya. Ya Dan maksudnya. pada waktu itu kan mungkin nggak kayak sekarang nih bentuknya. Dulu kan masih nyatu tentunya kan. Cuma kan dari jarak antara benua ke benua lain itu kan cukup jauh. Gak mungkin dong jalan. Ya kan? Oke. Lintas benua gitu. Ya, maksudnya gini, bisa juga kalian pernah dengar juga, ya maksudnya bukan dengar ya, ngelihat kalau sebenarnya bentuk bumi itu dulu tuh Iya. daratan tuh full disatuin semua, dan dengan ini maksudnya gitu, dengan peradaban berbeda terus kan memecah-mecah. Nah, Ya, ini tuh, tapi aku tanya, ini peradaban ini tuh ada juga nggak di setiap mitologi A, B, C dan sebagainya macamnya, si ukiran ada di tiap di tiap situs yang paling tua yang ditemukan sama manusia sejauh ini ada ukirannya kayak gitu. paling tua di situs mana ya itu? Piramida itu yang paling benar-benar Yang paling tua. paling benar-benar tua, Heeh. kurang tahu. Tapi yang jelas berdasarkan apa yang aku baca gitu. Tapi di tiap benua itu pasti sama, ada ukiran dari yang kepalanya reptil, bawahnya manusia. Reptil ini tuh reptil spesifiknya reptil Ada. apa? Ada. Itu. Ya Allah. Karena berekor. Oh, ada ekornya. Berekor. Iya. Berekor. Itu bagi mereka gimana? Si sosok ini tuh apa? Apanya mereka? Nah, waktu itu karena keterbatasan ilmu, mereka itu dianggap sebagai dewa, Disembah. disembah sebagai dewa. Mungkin karena bentuknya nggak lazim. Dan kita kan nggak tahu tuh datangnya dari arah mana, ya dari mana gitu makhluk itu tuh kan. Maksudnya gini. Awalnya gimana mereka? Wah, ini dewa kita nih. Kita harus sembah. Berawal dari gimana itu? Dari penggambaran itu sendiri, Penggambaran apa? penggambaran yang ada di dalam Ukiran itu. iya itu. Tapi ada faktor lain nggak sih? Kenapa mereka tuh ya maksudnya tuh disembah tuh? Karena di berbagai macam benua pun juga sama. Oh, mereka menemukan Iya. ukiran yang sama. Ya. Dan itu setelah diteliti sekarang ya. Kan waktu itu mereka nggak saling tahu dong. Nggak mungkin keliling benua gitu untuk tahu hal itu. Sekarang ketika diteliti ya kayak gitu kenyataannya. Oh, di setiap situs. Kenyataannya ada di setiap situs yang paling tua ada ukiran makhluk tersebut. Itu. Oh, makanya kenapa sekarang populer Ya. lagi si reptilian ini tuh. Ya. Nah, kalau untuk saja sekarang nih, reptilian yang mungkin maksudnya tuh ya yang bakal kita bawa ini, berarti ya mereka pun ya udah pasti dong terinspirasi dari mereka juga dong. Ya. Berawal dari gimana sih reptilian yang fenomena reptilian yang sekarang tuh gitu loh. Atau ya memang sebenarnya udah dari dulu aja ada gitu, tapi Dari- sembunyi-sembunyi gitu. Itu yang beredar di masyarakat sekarang kayak gitu kan. Jadi udah ada dari dulu gitu. Tapi Dan ya dengan membantu. Jadi intinya kepentingannya itu untuk membantu peradaban manusia pada saat itu. oh jadi Itu konon katanya ya. Dan sampai sekarang malah si reptilian itu ada di berbagai macam orang yang punya power lebih. Let's say oh berarti mereka tuh maksudnya tuh membuat sebuah kesepakatan gitu. ya itu. Kita bakal mungkin apa ya, jadi pengikutmu tapi bantu kita. Ya, nanti saling simbiosis mutualisme.
Astagfirullahaladzim. Weh, tobat weh. Kayak gitu. Jadi mereka tuh nyamar jadi let's say salah satu anggota pemerintahan gitu kan. Terus penyanyi-penyanyi gitu. Pokoknya intinya ke orang-orang yang punya Orang-orang penting gitu ya. orang-orang penting yang berdampak apa namanya tuh banyak untuk banyak orang. Dan ini pun masih dalam lingkup elit global itu. Di atas Justru itu. berarti ini Lucifer nggak ada apa-apanya ya? Ya mungkin Astaga. kalau Lucifer kan itu penggambarannya sebagai ini iblis kan. Iya, iblis yang membuat gereja satanis itu kan. Ya mungkin Berarti kan ini- beda dimensi. Ada kemungkinan mungkin beda dimensi kan. Berarti ya mungkin dari apa untuk anggap dari POV si reptilian ini tuh sesosok Lucifer tuh nggak ada apa-apanya ya. Ya secara langsung kayak gitulah. Tapi udah songong nih. Ya apa-apa. Ya maksudnya gitu ini Lucifer udah Kalau songong. mungkin itu tujuannya buat membantu manusia, fair-fair aja nggak sih? Coba adukan gitu. Jangan. Apa tuh? Cakar parupa wae. Asik. Nah tapi ini deh yang katamu kan gini kan kita lagi ngobrolin soal ya gitu kan ada ya situs ya sebuah bangunan dan keajaiban dunia ya. Ya. Piramida Gaza tuh. Giza apa sih? Giza. Giza ya? Iya. Kok Gaza nih? Gajah mata muka. Free Palestine. Iya. Ya, tapi maksudnya Itu kan. sama ini juga nih ya. Ya. Perlambangan sebuah Illuminati dan One Eye dan the only one Di atas. di atasnya piramida. Iya. Gitu. Berarti di atas ini tuh reptilian, terus sekte-sekte sesat pengikutnya Lucifer. Ya. Anjir. Gitu sih. Menurut teori konspirasi yang beredar. Wah gila sih ini. Ini mind blowing deh. Ya, Iya. maksudnya kita tuh ini Illuminati itu saja. Ini Pernah nggak kepikiran kalau mereka ini bakal tujuannya apa? Yang sebenarnya itu apa? Kepikiran nggak? tujuan elit global atau Tujuan si elit globalnya tuh si si reptilian. reptilnya. Nggak tahu tuh. Tapi Tujuannya apa? tapi ini kan ya maksudnya itu kan ada sebuah beberapa materi itu yang bilang mereka tuh dari universe lain. Ya. Jadi kasarannya tuh ya kita lagi main ke universe aja gitu kasarnya tuh kan. Time Ya. travel lah. Bukan time travel, kalau time Iya, loncat dari dimensi ini ke dimensi yang sekarang gitu. enggak maksudku tuh kalau untuk yang dimensi ini tuh beda. Kalau mungkin apa ya? Kalau si time travel tuh kan lebih ke peradaban kita, tapi kita yang mundur di peradaban tapi dengan satu dimensi yang sama. Ya. Time travel kan gitu kan? Ya. Nah, maksudnya ini sebutannya kalau untuk ini ya pindahnya secara universe bukan lagi peradaban. Oke, lintas dimensi. Iya kayak misalkan di universe kita nih, yang kita saat ini. Terus kita mau main tuh kayak yang aku tadi sebutin yang apa yang kota gaib tuh. Nah, itu kan kita kan main ke universe lain. Ya. Nah, maksudku tuh gitu. Ya. Nah, apakah si reptilian ini tuh dari universe lain gitu? Terus dia ya memang maksudnya tuh gabut nih gue pengen jalan-jalan kemana gitu kasarnya kayak gitu. Ya, ya. Nah, ini tuh berarti lebih gimana nih? Awal mula si reptilian ini justru bukan dari bumi itu sendiri. Nah, ya maksudnya Nah, dari sistem bintang lainnya, dari planet lainnya. Itu Draconia namanya. itu apa? Nanti ada artikelnya. Kita sematin ya. Itu tuh sebuah apa? Ya Jadi galaksi kah atau galaksi. Galaksi. Gitu. Ya ampun. Nah, sekarang kita nyambung lagi nih ke yang tadi soal piramid ya. Si piramid itu. Di Timur Tengah sana kan bukan cuma satu doang kan piramid itu. Banyak gitu. Dan di benua yang lain pun juga sama. Punya mungkin bentuknya beda. Let's say mungkin kayak di Indonesia mah kayak Gunung Padang mungkin ya. Katanya itu bentuk aslinya piramid, cuman nggak tahu sih. Nggak tahu kan dalamnya apa dan fungsinya untuk apa. Bahkan di sana ada kayak bola-bola gitu loh, bola batu yang bentukannya bola kan di situ. Emangnya ada apa sih itu ada kejadian apa di Gunung Padang tuh maksudnya? Enggak, maksudnya ini cuma ngulas balik aja kayak si Gunung Padang ini mungkin sama lah. Nah, iya nggak maksudnya tuh sejarah si Gunung Padang itu emang gimana kok ada teori yang bilang katanya itu piramida kan maksudnya itu gimana? Untuk sejarahnya aku kurang tahu. Tapi berdasarkan apa yang aku tahu dan juga data yang kasih tahu di internet, ya kalau itu tuh bukan gunung gitu. Bukan gunung tapi ya justru piramid. Kenapa? Karena apa maksudnya tuh? Bisa ada teori seperti itu. Nggak tahu kenapa.
Enggak, maksudnya Mungkin dulu bangunan itu dipakai buat hal-hal tertentu kan kita nggak tahu. Ya karena memang puncak sebuah gunung tuh memang misteri sih ya. Iya bisa. Ya kan, gitu ya maksudnya tuh karena ya maksudnya penjabarannya kan Hmm. karena memang gunung tuh tempat tertinggi yang ada di bumi gitu kan. Ya, Ya mungkin entah yang maksudnya biar dijemputnya biar lebih dekat gitu kan. Yang jauh tuh karena mah gitu kan, takut maksudnya tuh sesuai titik ya. Sesuai titik gitu. iya, maksudnya gitu. Ya tapi maksudnya tuh hal-hal yang seperti itu kan maksudnya bener Ya. misterius kan, hal-hal yang ada di gunung tuh misterius ya, entah pesugihan, entah ada sebuah iya kayak gitu kan. Iya. Cerita-cerita seperti itu kan yang selalu dan always apa ya, menyelimuti gunung tersebut gitu kan. Ya, Jadi maksudnya tuh ya mungkin kayak gitu kali ya, mungkin ya dengan dia tempat yang tertinggi mungkin ya maksudnya susah untuk dicapai sama manusia-manusia yang lain di bawah gitu kan. Ya. Maksudnya tuh di semedi yang kayak gitu kan, maksudnya kan ada kan yang kayak gitu tuh kan ya. mungkin Iya kan? ya tetap, tapi emang itu berdampak nggak sih maksudnya? Apanya? Berdampak nggak setelah melakukan itu? Kebanyakannya. Apaan? Kebanyakan orang setelah misalkan pesugihan ya di salah satu gunung terus apa itu ada nggak manfaatnya menurut antum? Ya ada ini. Apa? Biar umurnya cepat. Biar umurnya cepat. Cepet Dar. wah, Iya, maksudnya dekat sama yang maha kuasa juga gitu. mendekatkan diri Nah, dengan cara yang kayak gitu. iya kayak gitu. Anjing ngeri. Manfaatnya kita apa? Iya, sampahnya ya hilang satu gitu loh. Kayak gitu. Jadi Ya. Anjir. Zaman sekarang tuh anjir main game juga nih bisa nyari duit nih anjir. Mas Jolo ya. Mainan dukun. Iya, Kita taunya dukunnya maksudnya reptilian. iya ya, Tapi jampe nggak perlu sih. tapi seru sih kalau Iya. oh iya. Nggak usah seru. Ya, Dukun nggak ada yang seru. Jadi dukun nggak ada Enggak, yang seru. maksudnya mau aku interview tanya-tanya gitu. Di planet mana gitu maksudnya tuh. Bisa punya keahlian seperti itu tuh. Ya kalau mau ke sana bisa pakai Madonna enggak gitu. Iya gitu. Ya tapi reptilian berarti isu yang tersebar tuh ya memang si reptilian ini tuh punya kesepakatan dengan manusia yang di lingkup Ya. elit global ini dengan tujuan ya ada salah satu tujuan yang pengen Intinya ada tercapai. misi tertentu mungkin ya. Dan mereka menyangkut dan si reptilian ini mereka tuh datangnya berkoloni kah atau gimana sih aku? Berkoloni. Gitu. Berkoloni. Berdasarkan yang digambarin di artefak itu kan bukan cuma satu doang. Banyak. Iya berarti maksudnya mereka tuh berundingan gitu ngobrolin. Ya. Gua mau ini nih, mau bikin ya salah satu program ini nih. Ya. Dan yang dikabarin juga yang diinformasikan juga di internet, katanya si reptilian itu sendiri yang ngebangun piramid. Gitu. Piramid. Tapi dengan sosok seperti itu gitu. Ya. Entah tuh tujuannya buat apalah piramidnya. Tapi yang jelas katanya menurut data yang beredar mereka yang bikin si piramid itu sendiri gitu. Ya karena Dengan tujuan tertentu. ya karena mungkin ya memang untuk tahun ya maksudnya ya kita nggak tahu ya ini peradabannya itu tahun berapa ya, entah sebelum Masehi atau sesudah Masehi dengan membuat sebuah ya piramid bro, ini tuh mega proyek gitu, batanya juga segede motor kan. Iya. Ya kan tahu sendiri. Nah, itu bikinnya gimana tuh kalau sama manusia tuh? Ya gitu maksudnya. Ya kan belum ada truk Hino kan. Iya sih. Ya kan ya? Iya juga iya. Ya maksudnya ini gede lah, maksudnya ini butuh beberapa orang buat ngangkat si satu balok batu ini, sedangkan itu besarnya cuy, diameternya berapa meter itu piramida tuh banget lah. Intinya nggak bisa kecapai lah mungkin ya di zaman itu sama manusia kayaknya gitu. Oh berarti ini muncullah spekulasi seperti itu. Ya, muncul spekulasi kayak gitu. Ada kemungkinan ada ras lain yang teknologinya jauh lebih advance daripada manusia. Berarti ini tuh tokoh-tokohnya tuh ini ya mungkin beberapa deh ya. Ya kayak. Tapi yang berpengaruh tuh maksudnya tuh gimana ya? Aku yang lebih heran tuh mereka tuh kenalnya dari mana? Enggak, masih gini, kita bego-begoan dulu.
kenalnya dari mana kok bisa ketemu gitu. Hmm. Ini tuh dari Ya. dari universe lain. Ya, ya. Bukan kayak kita ini terus ketemu sama orang mana, orang Cimahi. Kan ada Basa-basi. mediatornya. Oke. Iya maksudnya datang-datangnya mau dibantu nggak kan? Maksudnya kita bego-begoannya gitu. Ya, Ada nggak sih yang membeberkan soal hal itu? enggak. Sampai sekarang sih enggak. Nggak ada. Tapi kalau untuk tujuannya yang berdasarkan mereka sampaikan nih, katanya tujuannya buat ngebantu peradaban manusia pada saat itu biar jauh lebih maju lagi teknologinya. Nah, spekulasi seperti Katanya. ini tuh yang menguatkan apa? Ya itu tadi salah satunya kan, bangunan-bangunan yang rapi, yang presisi itu, let's say kayak candi mungkin, piramid dan lain sebagainya gitu. Di zaman itu kan kayaknya nggak mungkin kalau manusia ini bikin bangunan kayak gitu, karena kan teknologinya belum ada harusnya. Oke. Gitu kan. Jadi ya pokoknya ini tuh ada keyakinan mereka ini tuh ya maksudnya tuh misalkan kita ambil contoh di tahun 1950-an. Nah, kalau di universe lain mungkin teknologinya udah sama kayak di tahun 2020 kayak gitu mungkin ya kasarannya Mungkin tuh. kurang lebih gambarnya gitu. Jadi intinya tuh mereka tuh lebih advance juga di kita gitu ya. Ya lebih maju gitu kan katanya. Nah, yang memperkuat teori itu tuh yang pertama ngebeberin siapa? Yang tahu ini tuh reptilin maksudnya. Mungkin kita ambil let's say ambil contoh orang-orang yang penting ya. Ya. Mungkin ini yang ya karena ya sudah banyak yang ini siapa? Apa? Mark Zuckerberg. Oke. Pemilik Facebook tuh ya. Iya, ownernya Meta. Ya. Artis JB. Kalau untuk orang penting siapa? Ariana Grande yang gitu-gitu kan. Itu masuknya penyanyi lah ya. Terus yang Iya, mungkin influencer ya. ya influencer yang Iya sih. bisa mempengaruhi banyak orang lah gitu. Ya karena Dari mereka segi pun seni. anggotanya Freemason dan elit global ya gitu ya. Nah, kalau untuk yang orang Ya pentingnya, mungkin orang-orang pentingnya mungkin kayak Josh apa namanya? Extra Josh, Bukan Josh apa? George Bush. Bush ya? Iya, George ya? Bush. Ya. Terus tadi sempat lihat tuh Barack Obama. Ya. Terus yang satunya lagi Ratu Inggris orang Elizabeth. oh iya Elizabeth, tapi nggak tahu Elizabeth berapa Elizabeth. Bukan cendol. Iya Elizabeth Ada 100. Elizabeth mah itu ya. Elizabeth 100. Terus ini McDonald. Ya, Om Donald itu. Ya. Dan maksudnya apa ya? Kok bisa ya karena ya udah bukan rahasia lagi. Maksudnya apa ya? Kayaknya jadi rahasia umum lah buat orang-orang yang percaya sama hal itu. Nah, maksudnya jadi kalau iya maksudnya apa ya orang-orang yang suka memang konsumsinya konspirasi dan segala macam ya karena memang ya percaya aja gitu ya dengan Iya. soalnya Tapi kalau buat sekarang jangan ditelan mentah-mentah lah ya. iya Kita kembangin dulu aja nih. ya Kita pelajari dulu sampai apa ya? waktunya datang gitu. iya maksudnya ya Kalau itu nyata. ya menyikapi dengan bijak aja lah ya maksudnya tuh kita baca aja maksudnya kan kalau misalkan kalian kurang apa ya maksudnya kurang valid ya coba aja cari artikel yang lain juga maksudnya tuh Ya. intinya tuh ya biar kalian tuh untuk melengkapi. nah ada teori ini kok aneh ya maksudnya nih saling ini aja lah gitu loh. Ya kan ya soalnya kayak gitu terus apalagi yang lagi rame panutan kita Wah iya sih. Mamang Guru Gembul yang membeberkan alien akan diperkenalkannya di tahun 2025. Ya. Ini Pertama kali lihat info itu, aduh, ini serius ini yang dilihat tuh gitu. Nah, makanya coba kita beberin deh. Maksudnya apa ya? Ya soalnya kalau mungkin itu kan itu tuh yang dia tuh ditanya di podcastnya si Kemal Palevi kan, yang dia nyerita. Ya nggak aku ini nggak tahu deh ya. Entah alien anggapannya dia tuh alien yang mungkin yang beda sama yang lain pikiran atau gimana? Maksudnya, nah ini maksudnya coba kita apa ya bawain ya bukan ya maksudnya kita jabarkan tapi ya memang kita berdasarkan sumber. Ya. Maksudnya kayak gitu. Nah coba Bapak Ray. Nah. Alien akan dikabarkan 2025 versi jenengan. Oke. Berdasarkan Guru Gembul. Yuk. Ya.
Oke, Main jadi aman. itu makanya. Itu kan ya kalau berdasarkan si Ray kan bayar. Nggak apa-apa. Sementara hostnya bertiga aja di sini. Aku bikin podcast di Saturnus. Nelfon. Iya. Bisa jemput nggak jauh nih? Satu kali kayaknya. Gitu. Jadi gini, Mas. Apa sih? Soal itu tuh ya, nyambung dari si guru gembul tadi nih. Iya, yang soalnya podcast kontroversi sistem ini tuh gitu. asli. Wah, menarik juga sih. Nah. Itu baru upload 2 jam aja udah mungkin kena topiknya ya. Hampir mendekati 1 juta views. Gila Gitu. sih. Lah, traffic konspirasi itu ya. Ya, walaupun pasti ada resikonya lah. Iya lah, tapi aku cinta NASA. Iya. Aku cinta NASA. Kumalapan aja. Ya, gini, Pras. Daripada kita gondreng sok. Debat lagi. Ya. Monggo. Oke. Mari. Jadi gini, ada ilmuwan senior NASA nih yang bilang kan kalau manusia ini bakal segera mendeteksi kehidupan alien di tahun 2025 ini. Tuh. Dan ini anyway artikelnya atau penuturan dari guru gembul ini yang ngambil dari salah satu artikel. Ini tuh beritanya ada di tahun 2023. Soal alien akan datang di 2000. Jadi, Udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu nih ramenya. Heeh. Nah, kenapa kayak gitu? Karena dia bilang kayak gini. Saya rasa kita bakal nemuin indikasi kuat keberadaan dari makhluk di luar bumi gitu. Dalam kurun waktu yang ya dibilang lama sih enggak ya. Kayaknya cuman beberapa dekade lah gitu. Nah, jadi bukti nyatanya itu segera bisa bisa ditemukan gitu kata guru gembul itu. Bisa segera dimungkinkan karena menurut beliau ini teknologi manusia untuk sekarang kayaknya udah bisa mulai ekspor soal hal ini. Ingat nggak satelit James Webb Yang mana? yang kita luncurin tuh dari bumi ini keluar angkasa untuk ngasih message ke peradaban yang lain? Ingat yang nggak sih? Aku baru denger loh. Oh iya. Iya, aku baru bener. Itu ada. Baru tahu. Itu Baru denger kok. satelit James Webb itu misinya untuk itu, untuk ngirim segala berbagai macam informasi yang ada di bumi ini untuk dikirimin ke luar planet bumi, ke Maksudnya? peradaban yang canggih gitu. Maksudnya? Iya, jadi si teleskop si apa itu anjing kita wae si satelit itu tuh tujuannya untuk itu, satelit James Webb itu untuk ngirimin segala macam hal yang ada di bumi, di planet ini gitu. Kayak misalkan Yang ngoperasiin siapa? si James, iya itu kan satelit ya, satelit yang di remote-nya sama US di remote-nya. Nah, untuk mencari peradaban di luar bumi gitu, dengan cara kita ngasih informasi tentang isi dari planet bumi itu sendiri, kayak misalkan asal muasal manusia. Dibocorin ya? Ya, katanya itu buat ngeping peradaban yang lain gitu. Dan ada juga ini nih profesor yang sakit itu tuh, yang pakai kursi roda itu siapa? Yang bukan yang di kursi roda itu loh, yang ada layar di kursi rodanya tuh. Albert Einstein. Bukan. Oh, yang penemu yang ini yang Tahu kan? Iya. Itu Ntar ya. Siapanya yang tadi di. tapi enggak kan? Iya. Itu kan orangnya. Dia bahkan bilang jangan coba-coba. Yang ateis itu kan? Yang pernah di ini sama orang penting di negara kita juga nih, Pak Habibie. Karena sempat bilang si ilmuwan itu tuh bisa memprediksi kapan kiamat itu datang berdasarkan ilmu sains yang dia punya. Astaga. Wajar dong ditentang. Gila, mereka dengan beraninya merumuskan. Itu. Astaga. Nah, balik lagi ke yang tadi nih kan. Jadi kata beliau ini, jangan coba-coba kita ngeping peradaban di luar sana. Karena kenapa? Takutnya kalau misalkan peradaban itu jauh lebih maju, kita tentunya bakal diinvasi dong. Paham. Ya. Terjajah lah gitu ya. Dan itu pun menurut dia masih spekulasi. Bisa jangan. Tapi ya udah terlanjur kan si satelit James Webb ini tuh udah di apa? Istilahnya tuh udah dilakuin lah gitu. udah dioperasikan gitu. Ya ampun. Sempat ngomong gitu. Nah, tapi maksudnya Terus kalau yang kru gembul itu apa sih yang
Katanya kan step by step ya. Ya, Nah, kemunculannya itu masih itu dari ini dulu Pras, mikroba sama bakteri dari luar angkasa. gimana? Tiap meteor yang jatuh ke bumi kan itu pasti ada ininya nih, Oh, membawa. bawa makhluk hidup, tapi bentukannya kan kayak mikroba, kuman yang gitu-gitu kan. Mm-mm. Itu kan yang guru Gumbul bilang tuh kan itu juga sama makhluk hidup kan. Oh, oke 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 Ya oke kan, oke. sama-sama makhluk hidup dan bisa diklasifikasi sebagai alien juga. Karena balik lagi, arti dari alien itu sendiri kan berarti makhluk, Humanoid lah ya. enggak beda tuh nantinya. Jadi makhluk asing yang belum bisa kita apa ya, paham gitu. Itu mungkin jadi bagian dari alien juga kan kalau dikategorikan gitu. Tapi ini tuh teori ini tuh ada yang maksudnya ya udah pasti pro dan kontra ya. Ya, Tapi maksudnya tuh ada nggak ya yang maksudnya tuh ya yang di pihaknya si guru Gembul yang bilang ya valid aja. Maksudnya tuh ada nggak beberapa teori lain yang mengatakan hal yang sama dan ya mungkin justru malah ya di pihaknya si guru Gembul gitu. dari Ada yang nggak lain sih? juga Ya ada teori lain nggak sih? ada teori lain. Apa itu? Itu dia ngambilin dari NASA juga. Padahal dari NASA juga. Tuh, Guru dari Gembul itu. NASA. Ya tentang itu ya, karena katanya ya kita ini teknologinya udah mendekati nih buat bisa kontak dengan peradaban asing gitu. Ini sebenarnya agak aneh. Kenapa pernyataan itu disampaikan nama Amerika gitu. Sekarang atau di 2 tahun yang kebelakang itu gitu. Emangnya kenapa? Ya anehnya gini, kenapa mereka selalu nutupin hal itu dengan ya hal yang lain gitu. Pengalihan isu, ya kan? Oh iya. Seolah-olah kita tuh jangan concern ke berita dari alien atau UFO ini. Katanya mungkin udah jangan dipercaya gitu ya. Demi kenyamanan publik gitu kan. Padahal itu Bisa jadi kemungkinan bahwa mungkin nantinya ada. dan Amerika menutupi hal ini Nah, supaya tahu-tahu jebret si teknologinya sudah jadi, mereka step jauh di bawah yang lain-lainnya gitu. ya, Makanya kenapa mereka sangat-sangat optimis ya, hidup di bulan, hidup di planet lain-lain seperti Ya. itu. Karena ya mungkin mereka ya dengan cerdiknya merahasiakan semua ke-advantage-an apa ya? Teknologi gitu. ya, Soalnya ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Amerika tuh ikut sana ikut sini ininya. Kayak yang kemarin mana Iran dan ininya ya. nggak diajak ikut join dar langsung lah. Ya namanya negara superpower pasti ingin terlibat terus, ya kan? Ini belum aja nih, Ya. belum aja dia mau dilepasin nih sama Om Putin tuh bomba, anjir ya. Ya. Bom atom Hiroshima Nagasaki. Allah. Dikasih gituan nih, dah hilang peradaban, nggak ada paman Sam lagi anjir. Ya nggak sih? Kita juga termasuk ya. Kalau Iya, gitu. kita ikut hilang juga gitu. Iya. Oke, gitu dulu aja lah pada ya. Kita udah ngobrolin panjang lebar ya. Ya. Ya intinya ini deh, makanya sisi lain dari yang kalian tahu mungkin bisa jadi nih. Kita tuh sebenarnya ya bertetangga dengan universe lain juga, dengan makhluk yang ya mungkin untuk saat ini untuk saat ini tuh mungkin susah apa ya membeberkan fakta yang valid dan konkret gitu ya. Ya karena ini tuh yang bisa ya kayak tadi Aldi bilang cuma beberapa segelintir orang doang yang bertemu makhluk ini benar seperti ini dan nggak bener-bener di satu dunia tuh ngelihat semua gitu kan. Ya. Ya kayak gitu. Berarti Menurut kamu soal ini gimana nih? Menurut kamu pribadi, apakah kamu kompleks pernah mikir kalau alien itu ada atau enggak? Menurut kamu? Aku sih Dikit aja. nggak tahu ya alien. Aku lebih percaya ya makhluk aja gitu. Ya. Salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang Hmm. ya gini deh, jangan usah jauh-jauh keluar angkasa deh. Kedalaman air pun, laut pun belum bisa kita explore kan. Ya maksudnya tuh maksudnya tuh kita lebih banyak meliti luar angkasa ketimbang ngapain sih jauh-jauh gitu lah. Keluar angkasa ininya ke bulan. Terus ya ini itu. Coba aja maksudnya tuh kita tuh yang dekat dulu gitu. ya. Yang bener-bener ada di bumi ini gitu. Soalnya ya jangan salah. Kan tahu sendiri penganut flat earth gimana. Mereka tidak percaya dengan adanya yang istilahnya NASA itu adalah sebuah CGI, pembodohan
publik dan ininya, dan tidak pernah ada orang yang kebulah dan ini segala macamnya gitu kan. Itu kan sebenarnya kan masih problematik untuk saat ini. Didebatkan pun ya nggak ada Beresnya akhirnya. Iya. Iya, yang percaya dengan bumi itu globe. Nih buktinya. Sedangkan ini punya bukti juga ya, mereka ya saling adu mekanik kasarannya tuh kan. Ya. Ya kayak gitu. Jadi ini kita ambil kalau misalkan dari aku, pendapatku gimana soal alien ya, ya mungkin aja gitu. Mungkin aja ya. Soalnya 50-50 lah. Nah, Megalodon aja belum ketemu gitu maksudnya, dan sebagainya macamnya ya. Yuk. Nah, seperti itu tuh. Jadi kalau ada universe lain bisa jadi. Ya. Adanya makhluk lain selain di bumi bisa jadi. Universe yang ininya reptil dan segala macamnya yang shapeshifter bisa jadi karena ada ganteng-ganteng serigala. Iya kan? Ini dari aku. Iya, maksudnya dari aku mungkin ya 50-50 aja deh. Nggak percaya tapi ya juga gitu lah. Penasaran juga lah. Gitu ya. Penasaran sih, nggak cuma lebih ke apa ya? Coba ada bukti lain nggak sih yang lebih konkret yang bisa yang meyakinkan gitu loh. Biar lebih logis lah. Tapi aku tidak menolak kalau ini tuh misalkan nggak, aku nggak bilang gitu. Intinya mungkin aja bisa. Dan ya karena gitu kita sebagai umat manusia tuh ya nggak ada puasnya. Dan pengen tahu ini tuh. Sedangkan hal seperti itu kan tidak baik juga terlalu tahu suatu hal tuh. Ya. Itu sih. Nah, kalau dari aku sih gitu. Ada bahayanya juga lah ya. Nah, gitu. Aku cinta NASA. Kalau dari kamu gimana? Kalau soal alien menurut aku ya sama-sama sih kayak Pras bilang kayak gitu. Enggak. Karena kebetulan masih suka nih ya nyari tahu soal yang kayak gini-gini. Seru ya? Seru, sumpah. Seru. Karena ya penasaran aja gitu. Penasaran, tapi ya berdasarkan apa yang aku lihat, apa yang aku pelajari gitu, kayaknya untuk eksistensi alien itu sendiri kemungkinan mungkin bisa jadi ada sih, walaupun mungkin bentukannya nggak kayak di film-film gitu kan, atau bahkan kayak hal-hal tadi yang awal kita nggak tahu spesifik. Iya, kita lihat sendiri gitu lah. Entah itu bentuknya dedaunan apa bunga-bungaan atau gitu kan kita nggak tahu gitu. Yang jelas ya semoga kalaupun ada ya kita bisa bisa hidup berdampingan dengan damai lah dengan mereka gitu. Walaupun nggak ada ya udah, berarti selama ini kita buang-buang waktu doang gitu untuk mempelajari soal itu. Hal yang yang tidak valid gitu ya. Ya gitu sih. Itu kalau dari aku sih Pas. Wah seru ya pembahasan sekarang. Walaupun ya mungkin nanti kalian bisa tambahin lagi nih informasi yang lainnya, cari-cari sendiri, atau bahkan kamu yang jauh lebih tahu bisa di komentar ya ceritain. Ya karena kalau sharing itu asik ya, lewat komentar rame gitu. Dan nggak pindah juga kolom komentarnya. Tapi maksudnya kalau kalian suka dengan hal-hal seperti ini gitu ya, mungkin kita ke depannya akan membuatkan hal seperti ini deh, intinya konspirasi, tapi mungkin nggak tahu ya. Menurut kalian gimana maksudnya kalau misalkan kalian butuh konsumsi seperti ini gitu kan? Wah ini seru nih, aku kan anaknya si paling konspirasi gitu. Dan mungkin kita ntar bikin ini bukan segmen ya, mungkin di tempat lain lah intinya kayak gitu. Kalau misalkan kalian suka kayak gini, kita nyoba deh. Mau cek ombak dulu berarti. Cek ombak. Berarti kita lempar di story IG dulu nih. Kalian vote aja lah. Gitu. Oke. Ini sekarang udah subuh soalnya, maksudnya waktunya terlalu banyak ngelar gitu ya. Mungkin gitu aja dulu deh ya episode kali ini tentang konspirasi, misteri, dan unsolved problem. Ya, gitu ya. Begitu aja lah buat sekarang episode-nya. Dan sebelum tutup juga nih, jangan lupa kamu sharing juga channel YouTube ini ke teman-teman kamu gitu yang suka obrolan-obrolan yang random gitu kan, atau yang bentuk dari keresahan kita sehari-hari gitu. Bisa nontonin ini atau ajak orang lain juga lah gitu untuk mampir ke podcast ini gitu ya. Intinya jangan lupa di subscribe, like, lonceng. Kalau misalkan video ini tuh bermanfaat, boleh di share ke teman-teman kalian. Terus nggak usah yang aneh-aneh ya. Ya intinya gunakanlah media sosial itu dengan bijak. Betul gitu. Banyak kayak gitu intinya. Tanpa naskah ada di YouTube tentunya, Instagram,
Spotify juga ada. Spotify. Terus Masih- apa lagi? Udah itu aja ya. Itu aja deh. Intinya ada di beberapa platform. Oke kalau gitu kita undur dulu, oke ya? Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, Ya. aku Pras. Aku Ray yang kadang-kadang dibilang tadi. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya. Oke? Thank you. Gracias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.